Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, sahabat channel Wahyu Ditutuh. Ini saya akan menjelaskan untuk membuat rangkaiannya dulu. Nah, jadi untuk membuat rangkaian PCB ini, untuk pembuatannya mungkin saya perlihatkan dulu seperti apa yang akan kita buat. Jadi nantinya kita akan membuat jalur PCB agar untuk Arduino-nya teman-teman bisa terpasang pada satu PCB nantinya, dan untuk perangkaiannya bisa lebih mudah. Jadi kita mulai untuk pembuatannya. Pertama mungkin saya akan jelaskan sedikit seperti apa pembuatan jalur PCB. Jadi kalau misalkan kita membuat mencari di internet aplikasi, misalkan saya ketik aplikasi membuat jalur PCB, saya enter. Nah, di sini teman-teman banyak sekali ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat jalur PCB. Nah, yang pertama ada VideoCAD, Simult IDE, PritSim, Minimal Board Editor. Nah, dan di sini ada beberapa 40 aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat jalur PCB. Nah, jika kita lihat gambarnya, nantinya teman-teman akan membuat yang seperti ini. Nah, di sini ada pre-PCB, untuk ini Express PCB, dan beberapa aplikasi yang banyak tersebar di internet. Ada VideoCAD, Simult IDE. Jadi beberapa tampilan ini adalah jenis-jenis yang biasa digunakan untuk membuat rangkaian pada papan PCB. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah papan PCB ini, biasanya kalau misalkan dari saya, nah itu menggunakan salah satu aplikasi yang free juga. Nah, itu saya menggunakan DeepTrace. Nah, jadi untuk penggunaan DeepTrace ini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk tampilannya nanti seperti ini. Untuk download bisa teman-teman cari di internet. Misalkan di website ini, di WordPress, nah itu sudah banyak tersedia link download untuk teman-teman untuk penggunaan aplikasi DeepTrace ini. Untuk membuka, pertama saya buka. Jadi di komputer ini teman-teman, saya telah menginstal aplikasi DeepTrace ini. Nah, jadi langsung saya buka. Untuk bagaimana tampilannya, teman-teman nantinya bisa lihat untuk aplikasi DeepTrace ini. Nah, jadi saya masih menggunakan versi 24.02. Jadi di sini masih 2014. Teman-teman bisa download nanti update-update terbarunya seperti apa. Nah, saya close saja. Nah, jadi tampilannya teman-teman seperti ini. Sebenarnya untuk menginput, misalkan kita membutuhkan Arduino, untuk cara memasukkan Arduino di dalam sini, karena untuk bawaannya pasti masih belum ada. Nah, jadi kita masih membutuhkan sebuah istilahnya library untuk dimasukkan pada Arduino, pada aplikasi DeepTrace ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita masuk dulu pada web browser, kita klik saja, kita ketik library Arduino DeepTrace. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa lihat, kita bisa cari di gambar seperti apa yang kita butuhkan. Nah, di sini ada dari keycap, rocket screen. Untuk
library dari Arduino Uno. Misalkan teman-teman mau cari saja yang lebih mudah. Oke, saya coba dulu ini. Kita bisa melihat nantinya beberapa library yang akan kita gunakan untuk penggunaan. Oke, ini masih belum sesuai, belum umum di penggunaannya di pasaran. Kita ambil saja yang dari GitHub. Jika sudah, teman-teman bisa masuk pada go to file untuk library. Di sini ada download. Di sini teman-teman sudah download. Saya show in folder saja. Saya cari foldernya, langsung saya cut. Nantinya akan saya simpan di C untuk kita cari dulu. Di sini ada Distress. Oke. Di sini ada library. Teman-teman bisa masukkan nantinya library-nya di sini. Jadi memang untuk Arduino belum ada, jadi teman-teman bisa paste yang telah teman-teman download tadi. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa refresh. Di aplikasi Arduino-nya tadi, teman-teman bisa cari. Di sini sudah ada beberapa jenis Arduino yang teman-teman bisa gunakan. Misalkan kita akan menggunakan Arduino Uno. Jadi langsung saja kita klik, langsung saya tarik. Di sini untuk Arduino Uno-nya telah ada. Tergantung teman-teman mau menggunakan selanjutnya jenis-jenis komponen lain, mungkin. Dan untuk caranya sama tadi, teman-teman bisa download, teman-teman cari dengan cara kita ketik saja library bla 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 .diptrace atau bla 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 diptrace. Jadi misalkan library LCD diptrace. Jadi nanti akan beberapa tinggal teman-teman bagaimana cara memilih yang mana yang akan teman-teman gunakan untuk dimasukkan pada library di aplikasi yang telah terinstall di PC teman-teman. Jadi untuk misalkan saya cari saja untuk yang biasa digunakan. Misalkan kita akan menggunakan header, misalkan untuk pin-pin data atau pin-pinnya yang akan kita keluarkan, biasanya kita masuk pada COM header ini bawaan pada aplikasi Diptrace, itu bisa teman-teman langsung gunakan. Kalau misalkan untuk perangkat-perangkat lain, teman-teman bisa masukkan saja di library-nya. Teman-teman bisa masukkan seperti ini. Tergantung. Jadi untuk pin 3 ini, misalkan teman-teman mau menggunakan pada pin servo, itu bisa teman-teman bisa gunakan pin 3 ini. Dan beberapa, dan mungkin sensor-sensor yang memiliki 3, misalkan cuman PCC, ground, dan data. Itu teman-teman bisa menggunakan header ini. Untuk mengatur, misalkan teman-teman mau mengatur besar kecilnya, bisa teman-teman klik kanan dan properties. Di sini ada beberapa. Saya pet properties. Teman-teman bisa gunakan pet properties. Untuk diameternya di sini width, height, teman-teman bisa atur. Untuk lebar, nantinya lebar besar untuk pada PCB, untuk tembaga
Jadi bisa teman-teman misalkan masukkan di sini 2, untuk ini 3. Nah, biasanya saya menggunakan ini untuk ini diameter lubang. Misalkan teman-teman menggunakan mata bor 1, kita apply to all pad. Nah, jadi akan berubah seperti ini. Mungkin yang lain saya hapus saja. Teman-teman bisa gandakan Ctrl C Ctrl V untuk menggandakan beberapa pad yang akan dibuat. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Jadi teman-teman jangan langsung menggambar, tetapi teman-teman harus menggunakan beberapa. Di sini masih tampilan atas, tapi nanti yang akan kita gambar itu adalah tampilan bawah. Untuk lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan keyboardnya teman-teman, yaitu tekan saja B. Jadi tampilan di desktop akan berubah. Jadi ini adalah tampilan bawahnya. Untuk menggambar, teman-teman bisa gunakan root manual. Di root manual ini, teman-teman bisa mengklik salah satu data, misalkan contohnya seperti ini. Jadi ini sudah terhubung. Misalkan ini. Jadi ini cuman contoh yang saya perlihatkan. Misalkan teman-teman ingin, misalkan di sini 5 volt, pastinya teman-teman akan menggunakan ini ground. Misalkan 5 voltnya. Untuk datanya, ini data 3. Misalkan ini groundnya, jadi langsung saja teman-teman, tergantung teman-teman bagaimana cara kreatifnya teman-teman mengatur posisinya di mana jalur itu akan lewat. Jadi untuk membuat PCB yang seperti ini teman-teman, itu proses atau alurnya itu seperti ini. Jadi jika sudah, untuk kembali yang tadi tampilan atas, teman-teman bisa tekan T. Jadi sudah tampil seperti ini. Jadi untuk mengatur lebih cepat itu bisa teman-teman gunakan di keyboard B, T. Jadi seperti itu. Tapi untuk mencetak, biasanya teman-teman itu menggunakan kertas Kingstroke dan harus menggunakan printer yang laser atau dia tintanya kayak mesin fotokopi. Teman-teman juga bisa fotokopi menggunakan kertas Kingstroke. Nantinya bisa disetrika. Biasanya juga ada yang menggunakan autan sebagai media pemindahnya. Jadi untuk cara print, teman-teman bisa preview dulu. Saya yes dulu. Ini masih save. Saya cancel dulu. Ini untuk preview. Jadi tampilannya seperti ini. Kita ubah saja current-nya jadi bottom. Jadi titik-titik yang akan terprint nantinya itu ini adalah Arduino dan 3 titik lainnya. Untuk kita atur saja seperti ini. Scale-nya kasih 100. Ini kita menggunakan kertas A4. Di sini teman-teman bisa langsung print dan dipindahkan pada papan PCB. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mungkin kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada waktu, nanti akan saya jelaskan lebih rinci seperti apa pembuatannya dan agar menghasilkan sebuah papan PCB yang bisa teman-teman gunakan untuk tata letak komponennya. Jadi oke teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada kelebihan itu datangnya dari atas, dan jika ada kekurangannya itu datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.